sudah selesai. Sekarang kita berdoa bersama-sama ya. Siapa ketua kelasnya di sini? Axel ya? Axel. Please Axel, with your friend to pray together. Sebelum dimulai, nggak apa pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang sudah. Please prepare your LKS. Oke ya. Materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah notice. You know notice? Notice itu pengumuman yang biasanya ada di dinding atau selebaran kertas yang ditempel di mading. Contoh seperti notice yang ada di papan mading sekolah. Nah, fungsi dari notice, the function of notice to inform in the other people about the information. Jadi fungsi dari notice sendiri untuk menginformasikan kepada orang lain yang melihat papan informasi tersebut terkait informasi yang akan disampaikan. Contohnya seperti apa? Kalau di sini biasanya jam-jam pulang gitu, kadang kan ada jam-jam pulang tertentu ditulis di mading sekolah, itu termasuk salah satu contoh notice. Nah, tapi notice itu memiliki macam-macam atau kind of notice. Yang pertama, di sini ada simple example. Contoh sederhana dari notice yang common. Tadi yang kita sampaikan common berarti tentang perintah. Contoh yang pertama, close the door carefully. Close the door carefully. Repeat after me please, students. Close the door carefully. Close the door carefully. Ini memiliki arti tutup pintunya dengan hati-hati. Nah, pernah lihat kadang kalau mau ke kajauan atau tempat makan mana ada tulisan stop only. Itu berarti ruangan itu diinformasikan hanya untuk staff. Contoh lain, kalau misalkan di resto gitu ya, kan ada indoor, ruang dalam, ada outdoor. Jadi kadang ada tulisannya base area. Ya, pernah kan? Kalau kita di gazebo itu ada tulisannya base area. Itu untuk menginformasikan kepada kita suatu pelanggan atau orang yang melihat notice itu, berarti tempat ini yang paling bagus di resto ini, namanya juga best area. Kasarnya kayak VIP best area. Saya tuliskan di sini ya. Info simple sentence seperti ini itu termasuk informasi. Contoh lain banyak kok, Miss. Banyak, nggak hanya ini. Contohnya seperti apa? Contoh kayak ini, ruang guru sama ruang kantor. Apakah siswa semena-mena boleh masuk? Boleh ya. Apa? Itu bukan kayak peringatan, Mbak. Ini lebih ke informasi. Kalau peringatan kan jangan masuk, dilarang parkir, atau no smoking, no parking here, kan? Itu warning, larangan. Tapi kalau information hanya sekedar memberikan informasi saja. Misalkan ini ruang kelas 8A, itu kan ada tulisannya 8A kelas gitu. Jadi yang boleh masuk di sini siswa 8A, siswa 8B, siswa 8B misalkan, nggak boleh masuk. Karena informasi ini ditujukan hanya untuk 8A saja. Ada yang dibingungkan mungkin bedanya information, warning, sama common. Ada yang dibingungkan bedanya? Are you sure? Sure. Understand? Yes. Sekarang kita
Enggak. Tadi short message ini lebih kayak kalian sudah tahu surat menyurat? Yes, Mom. Ya, sudah tahu surat menyurat? Yes. Itu contoh dari short message. Kenapa kok bisa masuk contoh short message? Padahal dia kan letter, surat. Karena isinya kan pendek. Contoh dalam bahasa Indonesia yang saya ngomong Indonesianya ya. Dari Nadia ke teman tersayangku, kan gitu. Saya tulis pesan yang saya sampaikan, misalkan setelah sekian lama kita tidak bertemu, aku sungguh merindukanmu. Dari banyaknya waktu yang telah kita lalui bersama, tanpa hadirmu telah sampah. Misalkan seperti itu ya, misalkan. Jadi bawahnya ditulisin to my beloved friends, untuk teman saya. Itu termasuk short message, karena pesannya gak panjang, pendek, singkat, padat, jelas. Contoh lain yang kalian temukan apa? Misalkan kayak itu. Apa ya? WhatsApp tapi undangannya untuk join Meet, kata gitu. Kalian pernah join online class? Yes. Ya, itu kan invite you to join in this link bla 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 bla, gitu kan? Nah, itu termasuk short message. Karena pesan yang disampaikan itu short, pendek. Di sini bisa dipahami. Kalau ada yang nggak dipahami, nggak apa-apa, mau aja saya jelaskan itu dia paham. Jadi emang benar-benar paham gitu. Nggak akan marah, saya juga akan. Silakan saya nggak paham di sininya nih. Kenapa kok bisa ini? Kalian sampaikan saja. Bingung mau menyampaikannya dari mana? Iya. Sudah paham beneran? Jangan bilang paham hanya untuk mempercepat waktu ya. Pasti kalian akan. Pasti akan tahu nggak ya jangan ada masalah. Ini wajar. Paham beneran? Paham beneran? Dan cowok-cowok ini paham beneran? Makanya coba disampaikan tadi short message itu apa? Coba didengerin everyone, listen to me. Pesan pendek. Jadi short message itu pesan pendek. Kamu sebelumnya pernah menerima pesan pendek? Dari siapa? Dari teman. Contohnya boleh disampaikan? Baik. Kayak pesan undangan itu Google itu dari WhatsApp itu termasuk short message. Dosa karena short message ini gampang sekali. Kalau di sekolah ini nggak ada short message. Adanya di sekolah hanya notice sama announcement. Banyak ini paham atau paham. Yang nggak bawa HP boleh join. Ini ada yang bawa di belakang seperti ini nggak apa-apa. Oh ini nggak apa ya. Sebelumnya kalian pernah mendownload aplikasi Quizizz? Quizizz sudah nyampaikan atau belum?